madhab dan manhaj. Ya, kita sudah pahami dengan baik, bisa menempatkan dengan baik. Jadi kalau ingin jadi orator, ingin jadi diplomat ulung, ingin jadi pemimpin yang hebat dalam konteks kebangsaan, ya kenegaraan, maka silahkan madhab Bung Karno. Ya kan? Kalau ada yang ingin pintar membuat pesawat, ya begawan, ya di bidang-bidang misalnya terkait dengan tadi dirgantara dan sebagainya, silahkan ada madhab Habibi misalnya kan. Ya, bagi orang-orang yang ingin pakar di bidang-bidang tertentu, silahkan seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau beragama, sudah jelas, madhabnya sudah diatur. Ya, ada madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, yang semua itu disusun berdasarkan kepakaran-kepakaran, konstruksi yang jelas, pakem-pakem yang telah terukur. Saya lagi dengan hikmah untuk menjaga kebenaran Islam, orisinalitas ajarannya, dan juga kesatuan dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan-pandangan, ya Pak Habibie misalnya di tempat yang lain. Ya, misal Anda mau bikin handphone, lalu Anda katakan mau ikut mazhabnya Pak Habibie, ya nggak nyambung. Beliau itu bikin pesawat, yang handphone yang lain. Ya demikian, apalagi kalau ditarik dalam konteks beribadah, dalam konteks keagamaan. Ya, ada seorang hebat orasinya, bagus retorikanya dan sebagainya, tapi belum tentu memahami konstruksi hukum agama. Jangan tarik, saya ikut mazhabnya beliau, cara berpikirnya nggak bisa dibawa untuk konteks memahami agama, karena beda. Ya, beda teman-teman sekalian. Hati-hati, ya hati-hati. Sekali lagi ya, sepeda punya jaka sembung, beda bung. Gitu ya. Jadi ini nggak sama ya, hati-hati. Ini tidak sama. Karena itu jangan kita sekali-kali mengambil satu kesimpulan dengan logika yang melompat, dan itu bisa berpotensi disalahpahami. Sudah pahamnya salah, salah memahami, dan berpotensi juga orang salah kemudian karena mengikuti pemahaman yang keliru itu. Ya, karena itu berpikir saya kira yang rasional, yang cerdas, dan lebih daripada itu kita berlindung, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam hal-hal yang memungkinkan kita bisa terjebak pada pengambilan kesimpulan yang salah atau bersikap yang tidak tepat. Sekaligus juga kita saling mendoakan, menjaga, tidak mencela, tidak menghukumi orang-orang lain sekalipun salah kemudian mencelanya, menghargai, tidak. Yang diajarkan oleh Islam adalah bagaimana melapangkan hati kita untuk mendoakan, kemudian menyampaikan argumentasi dengan cara yang benar, dan selanjutnya ya tawakal ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah, kita telah bermohon, kita telah berusaha, sehingga hisab kita diringankan di hari kiamat ketika ditanya. Ketika kawanmu punya pemikiran yang keliru, apa yang kau lakukan? Kita jawab, ya Allah, saya sudah berdoa kepadamu seperti engkau juga ketahui. Saya telah berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang baik seperti Nabi mengajarkan SAW. Ya, dan saya kembalikan kepadamu putusan sesuai dengan kebijaksanaan yang memang engkau Maha Rahman Rahim di dalamnya. Maka ringan hisab kita. Ya, apatah kalau terbuka saat dihisab ternyata sibuk dengan mencela, sibuk dengan menjatuhkan, maka lebih baik kita mendoakan dan memberikan pencerahan-pencerahan yang mulia. Itu gambaran pertama. Yang kedua, kita juga mesti waspada dengan hadis-hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan bahwa akan ada masa-masa munculnya atau bahkan dimunculkan. Jadi kalau muncul itu tiba, kalau dimunculkan ya diciptakan, dikreasikan berbagai macam persoalan-persoalan yang mengganggu keberagamaan kita dengan cara yang baik, ya, dan membawa suasana gangguan itu ya kepada konteks-konteks baik persaingan dalam konteks berkehidupan, persaingan dalam konteks kedudukan dan sebagainya. Maka saya pun memberikan nasihat kepada teman-teman untuk yang bertugas ya di berbagai macam ragam tugas kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk para ulama ya, kita semua juga, untuk menjaga stabilitas, menjaga kebaikan. Kalau bisa dilakukan dengan cara yang baik, tidak harus memunculkan hal-hal yang tidak tepat, yang mengganggu keteduhan, kedamaian, ketentraman, yang semua itu hanya menyebabkan mafsadat, sesuatu yang rusak, dan juga berpotensi memecah belah sesuatu yang telah kita sulam untuk menjadi lebih baik, bersatu dalam kebaikan. Tentu kita husnudzan, terus berdoa, terus menjaga kebaikan, dan tentunya mudah-mudahan istiqomah sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.